masih di Fajar dari Timur bersama saya Ika dan Ustadz Nur Hadi dan juga kakak Nisa dan kakak Naila. Tadi di 3 segmen sebelumnya kita bertanya serius nih tentang kajian tentang Al-Quran di smartphone ataupun aplikasi apapun tentang Al-Quran di smartphone yang sekarang ini memang harus melek digital, memang harus mengikuti era 5.0 begitu. Era gaul, kita nggak boleh terlalu ketinggalan. Tapi alangkah lebih baik, tadi Ustadz bilang, harus talaki, musafahah, dan juga mencari guru dengan bacaan yang bagus. Begitu ya Ustadz ya? Itu harus wajib fardu ain begitu dilakukan untuk belajarnya. Tapi kalau untuk ikut zikirnya, mendengarkan ceramahnya, boleh-boleh saja. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau itu belajar tentang tajwid Al-Quran harus bertemu dengan guru yang menurut kita sendiri pribadi tepat. Ngerti ya Ustaz? Nah, ini gini Ustaz, untuk segmen terakhir nih. Seperti banyak pekerja pada umumnya sekarang, ataupun orang sibuk siapapun lah, untuk era seperti ini yang sangat-sangat terhalang dengan jam kantor, mungkin begitu Ustaz. Adakah tips untuk kami yang orang sok sibuk itu Ustaz, untuk ya setidaknya bertemu, mengkaji, dan datang ke majelis? Nah, itu monggo silahkan Ustaz. Ya, sebenarnya kalau dikatakan sesibuk apapun ya, itu pasti ada waktu senggangnya. Betul. Nah, pada saat ini banyak sekali lembaga-lembaga, ya lembaga-lembaga Al-Quran, tarjim Quran dan sebagainya, ini yang kerjasama dengan kantor-kantor, dengan pabrik-pabrik, ya, itu minta pada waktu-waktu tertentu, mungkin seminggu sekali pada jam istirahat atau jam apa gitu untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran atau belajar ingin tahu isinya bagaimana, itu banyak sekali. Jadi kalau kita ingin bisa belajar, ya bisa jadi kita ada kesepakatan, ya, bisa mengajak lembaga, ya bisa mengajak lembaga pembelajaran Al-Quran kerjasama untuk latihan atau belajar Al-Quran di tempat di kantornya. Nah, itu banyak sekali yang mengadakan seperti itu. Itu bukan alasan sebenarnya. Jadi bukan alasan ya, karena apapun lah ya Ustaz ya. Kalau udah niat, apapun akan dikerjakan begitu ya Ustaz. Itu kembali ke niat kayaknya ya Ustaz. Nah, kalau untuk tips anak muda ya Ustaz, seperti kakak Nisa dan kakak Naila untuk mencintai Al-Quran. Nah, ini ya kan. Mohon maaf, sekarang tuh banyak banget K-pop, apakah kalah dengan Al-Quran? Nah, itu Ustaz. Monggo silakan ada tips khusus untuk anak muda mencintai pembacaan Al-Quran. Tipsnya sebenarnya ya nggak jauh-jauh amat ya. Yang penting tiap hari itu mau baca Al-Quran, ya, mau baca Al-Quran, entah itu 2 lembar atau 3 lembar tiap harinya, ya itu insya Allah lama-kelamaan akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Ketika sudah merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, maka ya itu tadi akan terus-menerus ingin membaca Al-Quran. Tapi kalau tiap hari nggak pernah dibaca, ya jangan pernah mengharapkan ingin bisa cinta dengan Al-Quran. Ya, jadi tipsnya hanya satu saja, yaitu tiap hari istiqomah untuk membaca Al-Quran, meskipun itu hanya sedikit. Ya, bisa jadi itu 1 lembar atau mungkin 2 lembar, boleh sedikit banyak, yang penting tiap hari dibaca. Itu begitu ya. Mungkin ada pepatahnya Trisno Jalaran Soko Kulino. Nah, aduh, Trisno Jalaran Soko Kulino, walaupun cuma 1 ayat mungkin boleh Ustaz ya, untuk mencintai dulu. Cintailah kalian ya. Nah, kalau untuk ini Ustaz, kali ini kesimpulan dari apa yang kita bicarakan dari segmen 1 sampai segmen 3 tadi tentang ilmu bacaan Al-Quran melalui internet, apapun aplikasinya dan apapun bentuknya. Sebenarnya kesimpulannya untuk kita apa sih Ustaz? Jadi dalam belajar membaca Al-Quran itu paling tidak ada 3 syarat ya, yang sebagaimana saya katakan tadi. Yang pertama talaki atau bertemu langsung dengan guru. Yang kemudian yang nomor 2 adalah musyafahah. Musyafahah ini langsung guru tahu gerakan bibir muridnya dan sang murid tahu cara mengucapkan huruf-huruf dari bibir sang guru. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah murid harus
tahu harus mencari guru yang benar-benar bagus bacaannya. Caranya bagaimana? Ya kita bisa cari-cari tahu dari guru-guru kita, ya apakah beliaunya ini bagaimana kredibilitas beliau, bagaimana profil beliaunya yang akan kita jadikan guru. Nah itu paling tidak ada 3 hal itu. Lah kemudian kalau kita ingin menambah wawasan atau ingin bacaan kita ini ada pembanding atau mungkin ada temannya, ya kita bisa melihat-lihat media YouTube. Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa tidak boleh belajar Al-Quran dengan YouTube, ya boleh, tapi itu tidak menjadi bagian yang utama. Bagian yang utama adalah 3 hal tadi. Nah kemudian untuk YouTube, WA, Instagram dan sebagainya, TikTok dan sebagainya, itu hanya sebagai teman untuk membantu kelancaran. Misal kita hafalan Quran, nah saya coba pingin ngeklik suaranya Syekh Sudais, klik di YouTube. Referensi gitu ya. Jadi itu untuk membantu kelancaran hafalan. Nah, jadi YouTube itu bisa menjadi teman untuk membantu kelancaran hafalan dan sebagainya. Jadi kalau untuk menjadi utama sebagai guru utama itu yang tidak boleh. Sebagai guru utama yang tidak boleh, tapi kalau untuk menjadi referensi gitu mungkin Ustaz, boleh nggih? Boleh saja. Nah, kalau untuk closing statement terakhir Ustaz, closing statement Ustaz mengenai pembelajaran Al-Quran dengan apapun metodenya. Nah, ini pripun Ustaz? Ada kalau selain lebih baik kita ketemu langsung dengan era yang seperti ini sekarang, apalagi ya pandemi belum berakhir. Nah, ini dengan fenomena-fenomena ini closing statementnya kita harus bagaimana nih Ustaz? Sebagai anak muda ataupun sebagai kita-kita ini, apakah harus mengikuti zamankah untuk kita terus online atau bagaimana? Monggo silahkan. Ya kita tetap mengikuti zaman, ya. Kita tetap mengikuti zaman dan tetap juga mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Aturan yang sudah ada ya sebagaimana tadi itu, ya. Kemudian juga mengikuti aturan, mengikuti perkembangan zaman. Ya, seperti pembelajaran lewat online boleh, tapi juga harus lewat offline juga. Jadi dua-duanya harus jalan. Kalau hanya salah satunya, ya bisa jadi bagus, bisa jadi malah tambah rusak. Karena apa? Kadang-kadang itu yang online-nya terus, tapi yang offline-nya enggak. Nah ini yang bahaya juga ini. Nah gitu. Tapi boleh nggak saya sebelum saya tutup ini Ustaz? Pada dasarnya kita datang ke majelis kan juga silaturahim ya Ustaz? Nah itu termasuk nggih, silaturahim nggih. Nah, memperpanjang usia, memperpanjang rezeki. Betul Ustaz? Nah, betul. Yang jelas Al-Quran, belajar Al-Quran secara online tidak menjadi prioritas. Ustaz bilang begitu, tapi hanya sebagai referensi, hanya membantu saja. Tidak boleh 100% kita harus mengikuti. Tapi bukan berarti jelek juga untuk belajar online, hanya sebagai referensi atau teman membantu. Terima kasih Ustaz, kita sudah sharing belajar ilmu hari ini. Saya banyak banget hal-hal baru yang saya dapatkan. Mulai dari tadi merupakan pancaran sinar saja di HP bukan mushaf. Kemudian kita boleh kok nggak wudu karena memang bukan mushaf, gitu. Terus kadang-kadang kalau ke mall itu juga kita masih bawa HP ke toilet, ada isinya aplikasi Al-Quran, masih boleh begitu. Matur nuwun sanget, semoga Ustaz sehat terus, biar bisa datang terus ke Fajar dari Timur dan terus siar dakwah ke kita tentang bagaimanakah Islam dan keunikannya dan luar biasanya Islam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Ika Herani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.